Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diluangkan untuk membantu saya dalam memenuhi tugas kuliah saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naf Arya Perwira dari Universitas 11 Maret. Eh, akan melakukan wawancara kepada Bapak. Sebelumnya kalau boleh tahu saya dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Kusanto, SPD. Saya salah satu guru PJOK. Saya bertugas di SD Negeri 4 Kutoharjo, Rembang, Jawa Tengah. Oke, Bapak Busanto. Menurut Bapak, bagaimana sih cara menjadi guru yang efektif dalam kegiatan pembelajaran selama di sekolah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Menjadi guru yang efektif dalam pembelajaran sesuai dengan bidang saya, guru PJOK ada di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, bahwa menjadi salah satu guru di sekolah dasar itu memang agak berbeda dengan guru juga di SMP dan di SLTA. Saya akan berbicara tentang bagaimana menjadi guru PJOK di sekolah dasar yang efektif tentunya, bahwa dalam pembelajaran itu di SD harus dilakukan secara sistematis dan akhirnya harus direncanakan. Karena dalam pembelajaran PJOK itu sebenarnya sama dengan pelajaran yang lainnya, hanya saja ruang lingkupnya yang berbeda. Kita berada di mana aktivitas pembelajaran olahraga. Aktivitasnya adalah melalui olahraga. Sebenarnya pembelajaran yang kita lakukan itu tidak jauh berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya, karena ini adalah pembelajaran. Nah, bagaimana dengan menjadi guru yang efektif dalam pembelajaran? Tentunya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran tentu ada rencana pembelajaran yang kita buat, itu apakah itu FEP, apakah itu modul, sehingga apa yang kita rencanakan untuk hari ini itu jauh sebelumnya sudah kita rencanakan, kita lakukan itu direncanakan, sehingga pelaksanaan pembelajaran itu sesuai, baik sesuai dengan alokasi waktunya dan sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Pertanyaannya, apakah dalam pembelajaran itu seorang guru bisa merubah dari tujuan yang dibuat dari awal menjadi berbeda dengan saat ini tujuannya? Nah, tujuan itu tetap bisa dirubah dalam kondisi yang situasional, bisa berubah, tetapi tidak boleh berubah dari esensialnya, tetap sesuai dengan materinya yang ada. Yang tidak boleh itu anak minta, misalnya seperti hari ini kita lari, misalnya lari bolak-balik, kemudian anak minta, Pak, sepak bola Pak. Nah, itu nggak boleh, tetap dengan tujuan kita yang ingin dicapai. Dan tentunya alokasi waktu yang sudah kita tentukan itu juga harus kita perhatikan. Yang terpenting adalah merencanakan terlebih dahulu kalau ingin membuat pembelajaran itu lebih efektif. Nah, ngomong-ngomong tentang perencanaan pembelajaran nih, menurut Bapak bagaimana sih Bapak menyusun perencanaan perangkat pembelajaran, dan bagaimana Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Oke, kita bahas untuk PJOK SD atau PJOK secara keseluruhan hampir sama sebenarnya, bahwa sebelum membuat rencana pembelajaran tentunya kita harus menguasai beberapa hal, diantaranya adalah satu, mengetahui karakteristik peserta didik kita. Ini harus tahu, apalagi di SD itu ada 3 fase, fase A, fase B, fase C. Fase A itu adalah kelas 1, kelas 2, fase B itu kelas 3 dan 4, kemudian fase C adalah fase 5 dan 6. Nah, kemudian di PJOK itu juga ada yang namanya capaian pembelajaran, CP namanya. Nah, itu adalah merupakan pondasi awal, dan CP itu bukan tujuan, tapi sebagai rangkaian dari
dari rangkaian pembelajaran nanti yang akan dicapai, kemudian dituangkan dari CP itu menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Nah, dari CP ini ditentukan tujuan pembelajaran ini nanti direncanakan bahwa apa sih yang mau dicapai. Perlu diingat bahwa tujuan pembelajaran itu harus mengembangkan 3 aspek. Aspek kognitif, kemudian aspek motorik, kemudian aspek sosial. Ini juga harus, atau afektif lah. Afektif dan sosial juga ini harus dikembangkan. Karena di pembelajaran sekarang paradigmanya berbeda. Kita bukan mengajarkan olahraganya, tetapi mengajarkan pembelajarannya melalui aktivitas jasmani atau olahraga ini. Nah, bagaimana perencanaannya dari CP, kemudian dibuatlah TP dan seterusnya. Tentunya ada kajian-kajiannya, dan sebelumnya dipertimbangkan adalah hari efektif. Berapa sih pertemuan materi yang akan kita capai nanti atau kita lakukan? Setiap materi ada yang kita tuangkan dalam CP dan TP-nya itu. Karena tentunya untuk setiap TP untuk materi itu berbeda-beda. Mungkin yang permainan dan olahraga, aktivitas berirama, kemudian ada aktivitas air, kemudian ada yang namanya permainan invasi. Ini juga harus dianalisis, kemudian dipertimbangkan dengan waktu yang disediakan, alokasi waktu 1 semester itu per minggunya ya. Jadi semuanya akan mendapatkan porsi sesuai. Dan pembuatan perangkat ini atau rencana pembelajaran ini nanti juga harus melihat kondisi lapangan yang ada. Artinya gini, apakah di sekolah itu alatnya mencukupi? Kemudian tersediakah fasilitasnya? Ini juga menjadi pertimbangan yang harus dibuat dalam membuat rencana pembelajaran. Jangan sampai ketika Anda merencanakan satu pembelajaran tidak mempunyai alat dan fasilitas yang tersedia. Nah, bagaimana kalau tidak tersedia? Maka harus membuat satu yang namanya modifikasi. Ini yang harus dipersiapkan lebih awal. Nah, rangkaian dari ini semua itu banyak sebenarnya. Kita merencanakan dari tadi ya, menghitung hari efektif, kemudian menuliskan dari CV capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, kemudian kita lihat materinya, kedalamannya dan sebagainya. Dan yang tidak penting adalah melihat seberapa jauh materi ini bisa dilakukan oleh anak atau tingkat kesulitannya sesuai dengan fase yang ada. Ini yang terpenting. Demikian. Oke. Pasti dalam kegiatan pembelajaran Bapak mengalami beberapa tantangan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, menurut Bapak apa saja sih hal-hal yang menjadi tantangan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah? Baik, akan saya jawab bahwa pembelajaran PJOK itu pembelajaran sangat menyenangkan bagi anak. Itu kalau kita bisa mengorganisasi secara baik sehingga anak senang. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pembelajaran PJOK di sekolah dasar, terutama untuk kelas 1 tentang perorganisasian kelas. Kelas 1 itu unik. Karena harus kita dipahami bahwa kelas 1 itu biasanya dia hanya bisa fokus itu hanya 30 menit. Itu waktu yang sangat harus kita manfaatkan. Nah, bagaimana waktu setelah 30 menit itu? Tentunya pembelajaran itu harus menyenangkan buat anak. Ini harus menyenangkan. Sehingga dia melakukan aktivitas pembelajaran ini melewat kegiatan jasmani atau olahraga ini tanpa dipaksa. Dia bermain layaknya ketika dia bermain di rumah dengan teman-temannya. Tentunya tujuan pembelajaran tetap harus tercapai. Yang kedua adalah penggunaan metode atau pendekatannya yang lebih variatif dalam pelaksanaan kegiatan itu, dan materinya juga yang sangat kreatif dari Bapak Ibu guru.
Sehingga sebagus apapun seorang guru mengajar, kalau tidak variatif, alat yang digunakan, cara yang digunakan juga, itu akan membosankan anak. Apalagi dalam waktu pembelajaran 3 kali 35 menit. Ini waktu hampir 105 menit ya. Ini anak bagaimana senang, tidak merasa lelah ketika pembelajaran PJOK ini. Nah, yang ketiga, hambatan yang terjadi adalah pengelolaan kelas atau pengelolaan lapangan yang sangat terbatas pada fasilitas. Maka apabila seorang guru yang sekolahnya tidak mempunyai halaman yang luas, ini ya kendalanya biasanya ini, Pak, sekolah saya ada di tengah kota, sementara bangunannya sangat terbatas. Disinilah tantangan seorang guru PJOK harus menciptakan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh anak-anak dalam kondisi fasilitas atau tempat yang sangat terbatas. Tentunya ini perlu daya kreatif yang sangat tinggi, karena dalam materi PJOK untuk kelas sekolah dasar itu tidak seperti yang harus terjadi pada materi olahraga sebenarnya. Misalnya atletik itu tidak perlu misalnya olahraga seperti setak jongkok seperti ini, seperti ada teknik, enggak. Kita memodifikasi bagaimana anak itu berlari dengan cara yang benar, yang kita kemas dalam permainan. Selain materi atletik dan permainan tadi, juga bisa pada permainan invasi. Nah, sekarang istilahnya permainan invasi, permainan netting ya. Itu di sekolah dasar itu ada juga voli. Nah, tetapi kita bisa mengajarkan permainan bola voli di sekolah dasar itu tidak langsung kita bermain seperti bola voli layaknya pakai bola karet, harus dengan ukuran sekian ke lapangan, ukuran 18 kali 9 misalnya. Ini tidak seperti itu. Tetapi kita bisa memberikan modifikasi pada permainan di mana anak itu riang, senang, tetapi tujuan kita tercapai. Misalnya permainan kita ubah atau kita modifikasi menggunakan kita punya yang paling mudah adalah bola plastik, kemudian alat untuk menangkapnya dan kita memasingkan paling mudah itu adalah baskom plastik gitu ya. Kalau kita misalnya ada kenduri itu kan ada dari tempat kasih itu, nah itu bisa kita mulai dari itu, dan tidak mesti harus untuk servisnya dari garis belakang, bisa dari tempat kita lempar kemudian ditangkap. Prinsipnya adalah memvoli bola 3 kali, diberikan ke temannya, kemudian dilempar lagi, diseberangkan ke net. Karena hakikatnya seperti itu, dalam bermain invasi adalah bisa menyeberangkan bola ke daerah lawan. Nah, itulah yang saya sampaikan, bahwa pendidikan jasmani itu unik, tetapi jangan lupa bahwa pendidikan jasmani itu sama dengan materi pelajaran yang lainnya. Hanya saja saya penekannya adalah pada aktivitas olahraga sebagai media untuk pembelajarannya. Demikian Mas. Oke, baik, terima kasih Bapak Gusanto atas informasi yang telah diberikan dan telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas kuliah. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Gusanto.